Di sini kita lihat untuk kasus keempat, yaitu untuk kasus meningkatnya layanan pelanggan Clubmed. Nah, manfaat yang bisa diambil dari kasus ini adalah terkait dengan meningkatnya komunikasi. Di sini, 40% pelanggan tidak puas dengan link yang tidak sesuai dengan kategorisasi. Nah, berawal pada tahun 1990, di mana Clubmed itu menemukan banyak komplain dari pelanggan. Kemudian, Clubmed melakukan kategorisasi pelanggan berdasarkan profil pelanggan. Nah, dari sini, kemudian dengan cara membuat kuesioner untuk mengetahui karakteristik yang sesuai dengan kepribadian pelanggan, sehingga pada akhirnya menggunakan taksonomi untuk memilih sendiri resort paling sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, hasilnya dibuat sebuah kategori pelanggan yang terdiri dari types, celebrators, epicurans, cultivate, dan activist. Nah, kita lihat kasus 5, yaitu mengenai self-Eureka system. Manfaat dari kasus ini yang bisa kita ambil yaitu terkait dengan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, IORCA itu merupakan sistem instruksi manajemen pengetahuan yang menyimpan seluruh hasil aktivitas reparasi yang bervariasi maupun yang berulang. Database mereka memiliki lebih dari 70.000 saran, sehingga ini dampaknya mampu memotong biaya sampai 10% dan menghemat jutaan dolar dalam reparasi. Nah, Eureka kemudian menyimpan pengetahuan teknikal yang terkontekstual dan terdefinisi dengan baik. Taksonomi di sini berperan dalam hal untuk menentukan subjek area keahlian menjadi intelligence organisasi yang taktikal. Ini dikutip dari www.workblock.com. Kita lihat kasus ke-6, yaitu pencarian informasi pada Ford. Nah, di sini manfaat yang bisa diambil adalah terkait dengan kosakata yang konsisten. Nah, tim pengembangan produk di Ford Motor itu mengalami kesulitan untuk pencarian informasi, sehingga mereka membuat sistem yang sangat mirip dengan Yahoo. Nah, dari sistem ini kemudian dapat melakukan tagging topik dari kosakata yang terkendali, sehingga hasilnya kemampuan dalam menemukan informasi meningkat hingga 90%. Kasus ke-7, kita lihat dari pencarian informasi pada Chevron. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan ROI dari informasi. Di sini, pada tahap pertama, Chevron itu merancang peta best practice research. Nah, dari sini kemudian membuat tag terhadap konten berdasarkan pada kategori, peta, dan yang terakhir yaitu adanya mesin pencarian yang dikonfigurasikan untuk memungkinkan pencarian keyword berdasarkan peta dalam kategori itu. Nah, kasus 8 yaitu pembuatan peta kompetensi pada British Council. Manfaatnya yang bisa diambil di sini adalah dengan adanya meningkatkan kepedulian terhadap informasi dan aset pengetahuan. Awalnya, British Council itu membutuhkan istilah yang umum untuk mendeskripsikan dan mengolah kompetensi dan skill. Dan pada tahun 2000, mereka membuat strategi untuk membangun profil dari kemampuan organisasi. Tahun 2001 hingga 2002, mereka fokus pada pembuatan profil kemampuan senior manajemen. Dari sini, kemudian dibuat sebuah kamus kompetensi yang mendeskripsikan kompetensi yang diinginkan. Sehingga tercipta sebuah taksonomi yang menghasilkan 12 kategori kompetensi. Kompetensinya adalah achievement, analytical thinking, customer service orientation, entrepreneurship, flexibility, holding people accountable, leading and developing others, professional self-confidence, relationship building for influence, self-awareness, team working, dan working strategically. Nah, kita lihat di sini apa yang bisa kita ambil dari bagian penutup untuk bagian knowledge management dan taksonomi issues ini. Untuk sebuah manajemen pengetahuan taksonomi, untuk bagian pokok persoalan, yang bisa kita ambil adalah terkait dengan meluapnya informasi, lalu ada penguasaan informasi, berkembangnya dan berevolusinya web, ada tumbuh dan penggunaan manajemen informasi yang tidak terstruktur,
dan melek literasi informasi. Bagian tantangan terdiri dari terminologi organisasi, perubahan organisasi, adanya menyatukan informasi eksternal dan internal, adanya membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, dan mendorong budaya berbagi pengetahuan. Dan bagian manfaat terdiri dari informasi yang dapat diprediksi, kosakata yang konsisten, format dan arti yang konsisten, lintas organisasi, komunikasi, keputusan berkualitas, ROI informasi, dan peduli terhadap aset informasi dan pengetahuan.